Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana Bapak Presiden Prabowo Subianto pernah mengatakan bahwa akan membasmi para koruptor di negara kita. Nah, sekarang terbukti karena ada kasus Minerba yang dimana telah merugikan negara kita sekitar hampir 200 triliun. Dan itu dilakukan sejak tahun 2018 sampai 2023. Ada sekitar 7 orang dari oknum Pertamina dan beberapa perusahaan swasta minyak. Nah, tentu saja ini membuat kita resah. Nah, yang kayak begini, mahasiswa kalian harus demo, bukan yang kemarin. Begitu pula yang dikatakan oleh netizen bahwa ini sangat gila korupsinya, sekitar hampir 200. Dan direspon juga oleh Bapak Prabowo yang mengatakan bahwa kita harus sama-sama membasmi para korupsi untuk anak dan cucu kita beberapa tahun ke depan. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Qohar juga mengungkapkan kerugian negara akibat pemufakatan jahat bersama dan beberapa perbuatan melawan hukum dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah PT Kilang Pertamina. Nominalnya hampir mencapai 200 triliun rupiah. Menetapkan 7 orang sebagai tersangka, antara lain 1. RS, yang bersangkutan adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga. Yang kedua, SDS, yang bersangkutan adalah Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional. Ketiga, JF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Keempat, AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Yang kelima, MKAR selaku Beneficial Owner PT Navigator Katulistiwa. Keenam, DW selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim. Jadi yang bersangkutan menjabat sebagai komisaris pada 2 perusahaan sekaligus. Sedangkan yang terakhir, ketujuh, adalah GRJ selaku komisaris Jenggala Maritim dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Ternyata selama ini kita di-prank sama tikus-tikus berdasi ini, ya. Bertahun-tahun ya, 5 tahun. Selama ini kita isi Pertamax, itu ternyata dapatnya Pertalite yang dioplos. Emang biadab ini ya orang-orang ini. Ini tuh nggak cuma merugikan negara ya, kalian itu merugikan konsumen kalian, pemakai Pertamax. Bisa nggak duit kita tuh di refund? Bisa nggak? Duit kita bisa nggak di refund? Belum lagi kalau untuk mobil ya yang memang direkomendasikan untuk diisi dengan oktan tertentu ya, itu pasti bermasalah mesinnya. Ini tanggung jawab siapa? Yang di atas-atas ngoplos Pertamax, ini yang di bawah mainin itu literannya.
emang mental maling itu susah dihilangkan dari negara ini. Aduh. Ternyata selama ini kalau kita beli Pertamax yang kita dapat itu adalah Pertalite. Akhirnya guys, kasus besar di Pertamina ini diungkap sama Kejaksaan Agung yang merugikan negara sampai 193,7 triliun rupiah. Dan permainan blending atau oplosan Pertalite jadi Pertamax secara masif ini adalah salah satu penyebab BBM di Indonesia harganya mahal. Dan cara tindak korupsinya ini bikin kaget semua pihak. Jadi simpelnya kita pakai bahasa gampang aja ya. Para pelaku yang punya wewenang ini mengirimkan bensin Pertalite ke depo. Dan di depo Pertalite ini di blending, dioplos atau dicampur sama bahan-bahan sampai memiliki kadar RON 92 hingga seolah-olah Pertalite ini menjadi Pertamax. Dan posisi kasus ini atau tindakan kejahatan ini terjadi pada periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Ada 7 tersangka yang ditetapkan sama Kejaksaan Agung dalam kasus ini, yang salah satu diantaranya adalah anak dari Raja Minyak di Indonesia. Kita semua pasti marah banget sama kasus ini, soalnya ini salah satu tindak korupsi yang efeknya dirasakan langsung sama masyarakat. Tapi sisi baiknya, akhirnya tikusnya beneran bisa ditangkap di tahun ini. Pertanyaan besar ya, mana orang-orang yang kemarin bilang kalau presiden itu cuma omon-omon? Oleh kasus korupsi gede lagi dihajar satu persatu. Kemarin dalam satu hari aja ada 3 preskon kasus korupsi. Pertama, kasus Pertamina 193 triliun ini. 2, kasus impor gula di Kementerian Perdagangan yang menyeret nama Tom Lembong ini mulai masuk babak baru. Ketiga, kemarin KPK juga preskon bahwa udah mengungkap kasus korupsi di Kementerian Keuangan. Cuma kenapa malah banyak yang nggak dukung pemberantasan korupsi yang lagi dilakukan sama pemerintah? Apa kalian ngedukung koruptor kayak tempe mungkin? Apa perlu media tempe ini diaudit sumber duitnya dari mana? Mau begitu? Kita masih menunggu tentunya yang dilakukan Kejaksaan Agung, dan kita berharap betul bahwa yang dilakukan adalah penegakan hukum, tidak peduli deh dengan politik. Kalau Anda melihat kasus ini bisa berujung sampai semaksimal mungkin, atau jangan-jangan yang tadi Bang Nursi bilang ini ada yang pasang badan nih, bagaimana? Yang pertama, tersangka akan bertambah. Atau yang kedua, kita tagih janji kemandirian energi. Oke. Kalau kita tagih janji kemandirian energi, artinya Pak Prabowo harus ngitung-ngitung undang-undang migas yang tidak pernah beres-beres, sama undang-undang pertambangan yang menghadirkan Pertamina. Oke. Karena ini berhadapan dengan format sampai seberapa jauh kita tetap bertahan pada fosil, sampai seberapa jauh kita kombinasi dengan renewable, terbarukan ini. Apa poinnya? Poinnya sekarang kita mau menjadikan energi ini sebagai commercial good atau sebagai public goods. Nah, kalau Pak Prabowo pegang janji, sumpah janjinya dan anggaran dasar Gerindranya, maka akan dia jadikan sebagai public goods. Kalau dia kembalikan sebagai public goods, maka dia tunduk pada pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Bukan seperti yang Ferry bilang, pasal 33 ayat 4 soal dan antara. Oke. Ya, artinya dia harus jelas ini. Konstruksi berpikirnya adalah ucapan Anda itu harus bisa dipercaya. Karena begitu ucapan Anda tidak bisa percaya, ambruk seperti indeks harga saham gabungan. Ambruk seperti yang namanya nilai tukar. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling mendasar, benahi Pertamina. Anda masih punya kesempatan nih, karena banyak anak-anak Pertamina yang saya tahu, karena kebetulan saya acap kali bergaul dengan mereka gitu ya. Masih banyak anak-anak yang bagus-bagus, yang punya sikap lurus, yang mau menegakkan marwah Pertamina dengan baik. Nah, itulah tidak sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana ada lagi kasus korupsi dari Minerba yang telah merugikan negara kita sekitar hampir 200 triliun yang dilakukan oleh oknum Pertamina dan oknum dari perusahaan minyak. Sebanyak ada 7 orang dari kasus ini. Kemungkinan dari jaksa ada tambahan tersangka dari kasus korupsi ini. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Apa yang dikatakan oleh Bapak Prabowo tentang membasmi para korupsi sekarang satu persatu mulai ditahan dan diangkat kasusnya? Silahkan komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.